Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Guru semua di seluruh Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Bu Dirjen ya, Bu Nunu dalam acara Ngobrol Pintar bareng Bu Nunu ini langsung dari Sulawesi Barat. Minta tolong. Langsung dari Sulbar ya, tepatnya saya sekarang berada di depan persis pintu masuk Hotel Maleo. Sebelum saya bercerita tentang kopi, saya mau cerita dulu hotel ini ya. Jadi Hotel Maleo ini sekarang namanya Grand Maleo Hotel and Convention Mamuju. Nah, Mamuju itu salah satu kabupaten di Sulawesi Barat. Jadi hotel ini penuh dengan cerita ya. Ini adalah hotel bintang 4 terbaik di Sulawesi Barat ya, Hotel Maleo. Hotel ini dibangun di reklamasi Pantai Manakara, salah satu objek wisata Kabupaten Mamuju. Dimiliki oleh PT Karya Mandala Putra melalui PT Maleo 337. Hotel ini mengambil namanya dari maleo. Nah, maleo itu adalah spesies burung endemik di Sulawesi Barat yang hampir punah ya. Ada bentuknya kayak ayam gitu ya, tapi dia sebenarnya burung maleo yang satu-satunya burung asli langka di Sulawesi Barat. Nah, selain itu di Mamuju, tajuk Grand Maleo juga digunakan di sebuah hotel di Makassar juga. Hotel ini pernah mengalami musibah ya pada saat gempa besar di tahun 2021. Hotel ini mengalami rusak parah, sempat ditutup 1 tahun, kemudian dibuka kembali di 2022. Dan namanya awalnya bukan Grand Maleo ya, tapi namanya The Maleo gitu ya. Dan sekarang terima kasih kepada manajemen Hotel Maleo yang sudah mengizinkan saya untuk live Instagram ngopi bareng Bu Nunu di halaman Hotel Maleo. Ini sesuatu banget buat kita dan Bapak Ibu bisa melihat ya dari Hotel Maleo ini menghadap ke pantai ya. Di situ pantainya sangat luar biasa indah gitu ya. Mungkin bisa ditunjukkan pantai indahnya Maleo ya, di depan persis Hotel Maleo. Kalau kita buka pintu kamar gitu ya, itu yang terlihat adalah pantai yang indah. Sayang sekali sore ini hujan cukup deras di latar belakang tempat saya ngopi di sini, sehingga keindahan laut dan bukit-bukit yang ada di sana, birunya air laut tidak begitu nampak karena hujan cukup deras sehingga seperti kabut. Tapi sebenarnya ini pantai yang sangat indah, sangat alami dan sangat indah dan sangat luar biasa. Jika Bapak Ibu ada yang belum berkunjung ke Sulbar, jangan lupa untuk mengunjungi sekitar pantai di depan Hotel Maleo ini. Ini pasti sangat luar biasa. Sejalan ya sedikit lagi ada Pantai Makara di sebelah hotel ini. Itu adalah ikon pantai di Sulawesi Barat. Nah, selain itu, selain Hotel Maleo yang indah dan bagus kamarnya, pelayanan juga bagus. Di belakang sana sayup-sayup nampak jika memang nampak ya karena ada hujan deras, itu ada pulau. Pulaunya Karampuang. Tadi siang saya baru saja berkunjung ke salah satu sekolah SMP Negeri 5 di Karampuang. Jadi bersyukur Bapak Ibu yang SD-nya tidak di tengah pulau itu sungguh sangat penuh dengan keterbatasan. Namun ketika saya berdiskusi dengan para guru, kepala sekolah, dan siswa, mereka sangat bersemangat. SMP Negeri 5 Karampuang, terima kasih Pak Kepala, tadi sudah mengizinkan saya hadir di sana, dan di situ adalah salah satu sekolah penggerak, yang mana di sekolah, kalau dia terpilih sebagai sekolah penggerak, maka dia sebenarnya sekolah yang kepala sekolahnya hebat luar biasa. Pulau Karampuang, yang dimana ada di SMP 5 Karampuang, itu sering masyarakat menyebutnya Pulau Buaya. Kenapa disebut Pulau Buaya? Karena dari atas, jika dilihat dari drone gitu, bentuknya nampak seperti buaya gitu ya. Dan di sana memang di Pulau Karampuang dan sekitarnya terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya, terumbu karangnya yang beragam dan masih sangat terjaga ya. Dan ikannya juga cantik-cantik. Tadi sempat juga kami melihat ikan-ikan yang cantik yang nampak dari atas ya. Dan juga alamnya yang alami yang luar biasa indah gitu. Itu selalu saya datang ke setiap daerah itu mengunjungi wisata-wisata alam setempat yang mana tidak kalah indah dari wisata-wisata di negeri tetangga ya. Nah, sebelumnya saya akan menceritakan dulu kopi ini ya sebelum saya menyapa Bapak Ibu semua.
saya sapa dulu deh ya Bapak Ibu yang sudah bergabung secara live di Instagram saya saat ini. Alhamdulillah di sini sudah ada 380-an Bapak Ibu guru yang bergabung. Saya menyapa dulu yang dari Makassar, Padang, Cilalang, Kudus, Lamongan, Serang, dan wilayah lainnya. Silakan menuliskan di sini Bapak Ibu berasal dari mana saja, boleh nanti saya bacakan ya tempat Bapak Ibu berada gitu ya. Nah, sebelum saya menyapa kembali Bapak Ibu, sudah 400 lebih yang bergabung, boleh menulis daerahnya dari mana saja dan menekan icon love ya kalau Bapak Ibu mencintai acara sore hari ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan emoji cinta buat saya, menjadi saya lebih bersemangat untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya sebut beberapa daerah Bapak Ibu berasal. Silakan dituliskan kembali Bapak Ibu berasal dari mana agar saya bisa membacakan asal Bapak Ibu ya. Nah, saya juga cerita terlebih dahulu sebelum ke topik kita tentang pembelajaran coding dan KA, serta nanti saya akan menjawab sedikit-sedikit pertanyaan Bapak Ibu yang masuk bersamaan. Saya mau cerita dulu tentang kopi yang saya minum hari ini. Hari ini saya karena berada di Sulbar, maka saya meminum kopi Mamasa. Kopi Mamasa itu adalah kopi yang berasal dari dataran tinggi Mamasa, salah satu daerah di Sulawesi Barat yang dikenal dengan udara sejuk dan tanah yang subur dan kondisi yang sangat ideal untuk tanaman kopi. Kopi Mamasa ini memiliki cita rasa yang khas, aromanya kuat dan sedikit rasa buah aftertaste-nya yang lembut. Cocok sekali dinikmati pelan-pelan sambil diskusi. Boleh kita coba dulu kopi Mamasanya, Bapak Ibu. Setiap daerah itu punya kopi masing-masing dan setiap kopi berasal dari daerah punya cita rasa yang unik ya, yang tidak bisa disamakan. Misalnya kopi Mamasa sama-sama Arabica mungkin beda rasanya dengan kopi Gayo, Sidikalang, kopi Mandailing. Semuanya punya cita rasa yang menarik dan punya penggemarnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai semua di seluruh Indonesia, terima kasih kepada keluarga besar saya dari kantor GTK, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, Balai Besar GTK di seluruh Indonesia yang juga ikut menyimak acara ngopi bareng Bu Nunuk sore hari ini. Dan juga kepada Bapak Ibu Guru yang baru saja bergabung. Terima kasih dari Pak Pai Joker 48, selamat datang di Sulbar. Terima kasih, ini adalah kunjungan pertama saya di Sulbar. Dan tadi saya juga datang kemarin ya, meresmikan kantor GTK Sulbar yang rumah para guru di Sulbar. Silahkan menggunakan, bagi teman-teman guru di Sulbar, menggunakan kantor yang luar biasa indah itu di atas puncak bukit untuk bisa berdiskusi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sore ini saya akan mengupas tuntas tentang pelatihan coding dan KA, dan nanti akan ada mata pelajaran pilihan coding dan KA. Nah, atau kecerdasan artifisial. Namun seperti biasa, setiap ngopi saya tidak sendiri. Saya punya teman ngopi yang hari ini akan bergabung dengan saya, Pak Kepala Kantor GTK Sulbar dan juga Direktur Dikdas Pak Rahmadi sebagai penanggung jawab pelatihan coding KA di Indonesia ya, yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Sebelum saya mengundang Pak Irfan menemani saya, pemilik penguasa Sulbar ini gitu ya, dan juga yang semalam menyediakan berbagai jenis kopi, saya ingin menceritakan dulu terkait dengan tema kita hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di sore hari ini. Ada 420 Bapak Ibu guru yang sudah setia mengikuti ngobrol pintar bareng Bu Nunuk sore hari ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai di seluruh Indonesia, bahwa kenapa sih kita perlu ada menyediakan mata kuliah atau mata pelajaran coding dan KA untuk siswa-siswa kita gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, bangsa Indonesia tengah menapaki jalan menuju Indonesia Emas 2045. Saat ini kita sedang memasuki tahapan penting dalam RPJMN 2025-2029, di mana dalam Asta Cita Kabinet Merah Putih Cita yang keempat menekankan pentingnya penguatan pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan sebagai fondasi kemajuan bangsa. Dari Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI tahun 2024
menunjukkan bahwa kita menghadapi kekurangan sekitar 500.000 talenta digital setiap tahun hingga 2030. Bayangkan, setiap tahun kita kurang 500.000 talenta digital. Mengapa ya? Karena ke depan semua bidang kerja itu memerlukan talenta digital. Dan kita kekurangan ya setiap tahunnya terus menerus hingga tahun 2030. Dan di talenta digital dari pendidikan formal baru diperkirakan mencapai 9 juta orang dalam periode yang sama. Nah, Bapak Ibu sahabat GTK yang saya cintai seluruh Indonesia, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial bukan sekedar program baru Bapak Ibu. Nah, melainkan sebuah visi jangka panjang dari Kemendikbudristek. Sejalan dengan arahan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, pembelajaran coding dan KA dirancang untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis dan analitis. Kedua bidang ini, baik coding maupun KA, diharapkan tidak hanya memperkuat keterampilan dalam menyelesaikan masalah dan memanfaatkan teknologi, tapi juga membangun kesadaran akan tanggung jawab etis dalam penggunaannya. Inilah yang melatar belakangi pentingnya membangun ekosistem pembelajaran yang mendukung terwujudnya transformasi digital di dunia pendidikan. Nah, Bapak Ibu, pelatihan guru terkait coding dan kecerdasan artifisial atau yang disebut dengan KA, disingkat KA seterusnya ya, akan dilakukan melalui mekanisme pemanfaatan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP pada tahun 2025. Lebih dari 559.000 sekolah penerima BOSP sudah dapat menggunakan dana itu untuk pelatihan ini, gitu ya. Itu latar belakangnya terkait dengan pentingnya pembelajaran coding dan KA. Bapak Ibu semua, terima kasih yang masih bergabung bersama kita semua di sini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang ditulis. Bagi yang akan bertanya tentang pelatihan coding dan KA, bagaimana mengikutinya, siapa saja yang boleh ikut, apa syaratnya, silakan dituliskan di kolom komentar pada ngobrol pintar bareng Bu Nunuk sore hari ini. Saya juga sudah membaca beberapa pertanyaan. SD Polo Pangele hadir, terima kasih. Ada pertanyaan kapan PPG Rajab dibuka, ya nanti akan saya spill sedikit. Kapan Kalbar hadir, terima kasih. Dan silahkan Sambas yang hadir, terima kasih. Dan bagi yang lain silahkan menuliskan dari mana. Aceh Utara, terima kasih sudah hadir Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin kembali menyapa selain yang tadi saya sebut, para kepala daerah, dinas pendidikan, kepala balai besar, balai GTK, kantor GTK yang sudah bergabung membersamai acara sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang saya mau melanjutkan pembahasan tentang pelatihan coding dan KA ini ya, bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah kompleks. Yang kedua, mendorong kreativitas dan persiapan dalam memanfaatkan teknologi terkini. Dan yang ketiga, menumbuhkan pemahaman mendalam tentang etika dalam pengembangan dan penggunaan AI atau kecerdasan artifisial. Nah, saya di sini sudah ada tamu istimewa saya. Terima kasih pada 500 guru yang sudah bergabung di sini. Saya akan undang Pak Ervan. Halo Pak Ervan. Apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik, sehat Bu. Selamat datang di Mamuju Bu. Iya, terima kasih ya. Tadi sudah menemani saya ke mana? Ke Pulau Karampuang. Ya, Pulau Karampuang. Di Mamuju. Luar biasa sekali ya. Setelah naik ke Ting-Ting, kapal ke Ting-Ting, tadi kita naik kapal ke Ting-Ting, habis itu kita masih jalan lagi, setapak gitu ya, sampai ke sekolah itu. Iya. Itu Pak Irfan sudah berapa kali ke sana? Lebih dari 4 kali Bu. Oh, lebih dari 4 kali ya. Sebelum jadi sekolah penggerak, kemudian itu dan sebagainya. Oke. Pak Irfan, terima kasih sudah menyambut saya, menemani saya. Sejak kemarin ya, kemarin pagi saya sudah sampai di sini hingga hari ini sudah 2 hari gitu ya. Semoga Pak Irfan sehat selalu dan kita semua bersama-sama bisa memajukan masyarakat pendidikan di Mamuju ini ya, di Sulbar yang masih tergolong masih cukup kurang baik ya kondisinya. Pak,
saya menyajikan kopi Mamasa untuk Pak Irfan. Boleh saya diminum suka, dulu? Bu. Nah, Ya. kopi kesukaan saya kopi Mamasa, Bu. Mamasa ya, Pak. Iya. Bapak Irfan juga pengopi? Saya jadi pengopi setelah Kenal saya? kenal kopi. Kenal Ibu jadi suka kopi. Nikmat sekali ya kopi Mamasa. Pokoknya pahit jadi enak, Bu. Iya, karena hidup kita sudah manis ya. Pak Irfan, saya ada pertanyaan nih buat Pak Irfan. Bagaimana sih persiapan pelaksanaan program ini di lapangan, khususnya di Sulbar? Oke, ya, terima kasih Bu Dirjen. Di Sulbar untuk kegiatan pelatihan coding KA ini, kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan, baik secara internal maupun eksternal. Ya. Di internal kita sudah menyiapkan tim, kemudian kita juga melakukan berbagai macam upaya persiapan itu di internal. Secara eksternal kita melakukan koordinasi, Bu, sosialisasi dan koordinasi. Dan mulai hari ini sampai 3 hari ke depan, Bu, kita melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama Dinas Pendidikan, dengan timnya di Dinas Pendidikan untuk membahas sekaligus nanti kita menyelesaikan seluruh persoalan teknisnya. Sehingga ketika nanti sudah dimulai, kita semua sudah siap, Ibu. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah terus melakukan persiapan teknis ya, siap, Pak Irfan. Lalu strategi apa upaya BGTK atau kantor GTK Sulbar agar pelatihan coding dan KA ini diikuti oleh semua sekolah, khususnya sekolah penggerak yang ada di Sulbar? Ibu, di Sulbar ini ada 6 kabupaten, kemudian dan untuk itu maka kita penting untuk berkoordinasi, mensosialisasikan baik kepada pemerintah kabupaten, terus juga kepada LPD, karena kita juga melibatkan LPD untuk bisa bersama-sama sehingga LPD ya? Seluruh istilahnya guru di Sulbar ini punya kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan akses pelatihan coding KA ini, Bu. Kalau Pak Irfan, kita ini kan setelah Pak Mukti, Prof. Mukti, Menteri kita, itu ada di kementerian kita, ada semboyan ya, bahwa kita itu tidak bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. Di situ ada namanya partisipasi semesta. Ya. Nah, kalau terkait dengan coding KA di Sulbar ini, partisipasi semesta itu bentuknya seperti apa? Kita melibatkan partisipasi di luar entitas GTK sendiri, Bu. Kita ada 3 lembaga LPD yang sudah mendaftar dan kemudian lulus dan menjadi bagian dari LPD yang akan membantu GTK. Ya, itu ada di Mitra Edukasi, itu nanti akan mengerjakan di Majene dan Mamuju, kemudian Pinbook Indonesia dan Edukor itu di Polewali Mandar. Ada 3 kabupaten yang karena tidak ada LPD-nya, maka nanti kantor GTK Sulbar yang akan mengayahinya. Gitu. Jadi di Mamasa, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Ya, jadi ada di Mamasa, kemudian ada di Mamuju Tengah dan di Pasangkayu. Nanti akan bersama LPD Edukor ya Bapak Ibu yang ada di Polewali Mandar. Jadi partisipasi semesta ini, pelatihan coding KA ini kan bukan hal yang mudah ya, untuk menyiapkan guru-guru agar siap mengajar mata pelajaran coding dan KA. Kami mengajak Edupor, salah satu lembaga penyelenggara diklat yang sudah ditetapkan oleh Dirjen PDM, dan kita gunakan untuk membantu kita dalam melaksanakan pelatihan di Sulbar. Nah, Bapak Ibu siap-siap ya, sekolah-sekolah yang ada di 3 kabupaten itu. Bagi di luar 3 kabupaten itu nanti akan dibantu pelaksanaannya oleh kantor GTK yang dipimpin oleh Pak Irfan. Berapa sih Pak jumlah pengajar yang sudah disiapkan untuk mengcover sekolah sasaran di Sulbar? Untuk menyelesaikan seluruh sekolah yang menjadi sasaran kantor GTK Sulbar, kita sudah melatih 24 orang, Bu. Nanti ada 19 lokus yang sudah terpetakan sesuai dengan kebutuhan untuk pelatihan coding KA ini, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Irfan. Jadi sudah ada 24 pengajar yang sudah siap di 19 lokasi yang akan kita minta bantu untuk mengajar, melatih, mendiklat untuk persiapan coding dan KA ini. Saya sangat berterima kasih nih Pak Irfan dengan semangat yang luar biasa sehingga menginspirasi guru dan tenaga kependidikan di Sulbar ini sehingga bisa bersemangat untuk memajukan pendidikan di sini. Boleh dilanjut diminum kopinya. Sayang kalau dingin ya Pak ya. Apalagi yang Arabica lebih enak ini, Bu. Iya. Bapak Ibu terima kasih ya yang sudah bergabung bersama kita. Ini sebelum saya melanjutkan ada pertanyaan nih terkait dengan guru dajab atau guru tertentu, kenapa pendaftarannya hilang
kok pendaftarannya hilang dari si PKB. Nanti saya cek kembali ya. Sekarang masih dalam proses seleksi administrasi. Nanti akan saya sampaikan kepada Pak Direktur PPD Mas Ferry terkait dengan pendaftaran itu. Hujan masih tapi sudah mulai mereda, ya? Bu. Hujan sudah mulai reda, tapi bukit yang di sana belum nampak, Bapak Ibu. Semoga nanti sebelum acara live IG ini berakhir, matahari terbenam sudah bisa kita saksikan ya, atau paling tidak bukit-bukit barisan yang ada di sana, Pulau Karampuang itu bisa nampak bagi yang belum pernah ke Sulbar agar bisa mengobati ya, menikmati keindahan melalui live Instagram saya. Nah Pak Ervan, kita juga punya tamu istimewa yang penanggung jawab pelatihan coding dan KA di Kemendikdasmen, khususnya di JNKTK. Dan Pak Rahmadi, Direktur Guru Dikdas, supaya bisa mengupas tuntas lebih jauh dan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua terkait dengan pelatihan ini. Saya juga terus berterima kasih kepada Bapak Ibu guru 520 lebih yang masih bergabung menyimak live Instagram Surya. Halo Pak Rahmadi, apa kabar? Halo Pak. Halo, alhamdulillah. Oh iya, Pak Rahmadi, terima kasih ya sudah bergabung bersama saya sore hari ini. Pak Rahmadi ada di mana ini? Halo, Bu Dirjen. Pak Rahmadi masih di kantor kah? Ini kan masih di kantor, Bu Dirjen. Oh iya, karena ada kegiatan lain ya. Tadi apa kegiatan Pak Rahmadi hari ini? Iya, baru saya masih di kantor, Bu Dirjen. Oh iya, benar. Baik, Pak Rahmadi, ini terima kasih sudah bergabung bersama saya. Beliau ada di kantor Direktorat Guru Dikdas. Ya, tadi pagi yang ada di Zoom bersama dengan Pak Dir gitu ya. Oke. Ya. Baik, Pak Rahmadi, saya ada pertanyaan buat Pak Direktur. Boleh dijelaskan lebih rinci mengenai pelatihan coding dan KA yang akan diikuti oleh para guru? Itu mohon penjelasannya seperti apa, Pak? Ya, Pak Rahmadi, apakah mendengar suara saya? Terima kasih, Bu Dirjen. Selamat sore ini Pak Kepala, Pak Irfan, dan juga Bapak Ibu semua yang hadir di ngopi bareng bersama Bu Nunuk Suryani. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman guru mengenai dasar-dasar coding dan kecerdasan artifisial atau KA. Melalui pelatihan ini diharapkan guru akan memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan teknologi dan proses pembelajaran, seperti merancang materi yang akan memanfaatkan algoritma, membangun proyek sederhana ya, proyek berbasis KA, dan memanfaatkan perangkat lunak berbasis kecerdasan artifisial. Hal ini penting karena zaman waktu terus berkembang ke arah digitalisasi dan peserta didik perlu mendapatkan literasi digital serta kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah yang relevan dengan dunia masa depan. Oh, baik, terima kasih Pak Direktur untuk jawabannya. Nah, saya mau tanya berikutnya nih Pak Dir, mengapa pelatihan ini dianggap sebagai langkah strategis dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia? Ya. Terima kasih Bu Dirjen. Baik, kondisi pelatihan saat ini yang kita siapkan melalui coding dan kecerdasan artifisial ini bisa dikatakan sangat strategis begitu ya, karena
ini adalah kebijakan pemerintah mempersiapkan tenaga pendidik menghadapi revolusi industri 4.0 dan era digitalisasi. Dengan menguasai dasar coding dan KA ini, guru mampu mentransformasikan proses pembelajaran mengajar lebih interaktif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Selain meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional, hasil akhir dari pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kompetensi digital sehingga mereka mampu bersaing secara global begitu dan menjadi generasi yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Begitu Bu Dirjen. Jadi memang kita mengarahnya ke level yang lebih nasional maupun juga global begitu Bu Dirjen. Oke. Terima kasih Pak Direktur untuk jawabannya. Ini saya mau ada satu pertanyaan lagi nih buat Pak Dir. Bagaimana sih sebenarnya pelatihan coding KA ini dirancang agar mampu meningkatkan kompetensi guru secara bertahap dan berkelanjutan? Itu rencananya seperti apa Pak? Ya, jadi begini maksudnya, Bu Dirjen, Bapak Ibu semua. Pelatihan ini disusun secara modular begitu ya dan bertahap, tidak sekaligus begitu. Tetapi ada beberapa paket modul yang perlu dikuasai secara bertahap, mulai dari pengenalan konsep dasar, pengenalan alat dan juga perangkat lunak, hingga penerapan langsung di kelas. Setiap jenjang pelatihan disesuaikan dengan tingkat kompetensi dan pengalaman peserta, sehingga mereka dapat memahami secara mendalam dan tidak terbebani. Selain itu, pelatihan ini juga dilengkapi dengan pendampingan, evaluasi berkelanjutan, termasuk juga dengan praktikum, diskusi, dan implementasi langsung di sekolah. Dengan pendekatan ini, guru akan mampu menguasai materi secara bertahap, secara gradually begitu, dan mampu menerapkannya secara mandiri dalam proses belajar mengajar dengan putra-putrinya, dengan siswa-siswinya. Oke. Baik, Pak Direktur, tadi Pak Elvan sudah bercerita ya kepada saya dan para guru yang mengikuti ngopi sore hari ini dari segi kesiapan pelatihan coding KA di Sulawesi Barat. Nah, bagaimana kesiapan atau persiapan pelatihan coding dan KA secara nasional, Pak? Ya, terima kasih. Pak Irfan tadi sudah menyampaikan Pak Kepala ya terkait dengan persiapan di Sulawesi Barat. Secara nasional, Ditjen GTKPG telah melaksanakan pelatihan nasional dengan menyiapkan perangkat pelatihan yang telah lengkap dan sudah kita lakukan untuk TUT-nya, melakukan koordinasi dan administrasi yang efektif, menyediakan sistem pendaftaran dan LMS secara daring, serta memastikan tersedianya sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai dengan melibatkan 87 LPD gitu ya. Tadi dari Sulbar ada 3 ya yang telah lulus seleksi sebagai upaya untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam program prioritas di Kemdikbud ini. Serta telah melatih lebih dari 2.700 calon tenaga pengajar melalui BIMTEK pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Selain itu, mereka juga melaksanakan penjaminan mutu dan monitoring secara rutin untuk menjaga standar kualitas di seluruh wilayah. Kesiapan ini mendukung pelaksanaan pelatihan yang efektif dan merata secara nasional. Dan ini tentunya partisipasi dari rekan-rekan di UPT, LPD maupun pemerintah daerah sungguh kami harapkan. Tadi sudah ada jawaban dari Pak Direktur Rahmadi. Sebelumnya saya menyapa lagi sebelum mungkin Pak Irman ada pertanyaan. Bapak Ibu, terima kasih yang masih bergabung di live Instagram ini.
nanti bagi yang mau bertanya tentang pelatihan coding dan KA, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang kami catat. Nanti kami akan jawab ya setelah Pak Ramadi memberikan jawaban. Nah, setelahnya mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Bu. Pak Dir, apa harapan Pak Dir terhadap peran UPT dalam mensukseskan dan mendukung pelatihan selain menyelenggarakan pelatihan coding KA? Baik, terima kasih Pak Irfan, Pak Kepala. Peran unit pelaksana teknis di JNK3KBG sangatlah penting dalam melaksanakan pelatihan coding dan kecerdasan artifisial ini. Utamanya meliputi koordinasi dengan lembaga penyelenggara diklatnya atau LPD-nya dalam pelaksanaan pelatihan serta melakukan kegiatan seperti menyiapkan perangkat untuk pelatihan, mengelola administrasi pendaftaran peserta, dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Quality assurance-nya tentunya Pak Kepala. Mereka juga berperan dalam perjalanan mutu, yaitu di internal melalui monitoring dan evaluasi pelatihan secara sampling. Ya, karena jumlahnya agak banyak ya, tentunya kita pilih sampling yang representatif serta memberikan umpan balik terhadap hasil penjaminan mutu untuk meningkatkan kualitas pelatihan. Ini Pak Dir, kalau konteksnya kurikulum, bagaimana kurikulum coding dan KA ini disusun agar relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta didik ya. Kita mengetahui bahwa ragam peserta didik kita punya latar dan kondisi yang berbeda-beda. Ya, terima kasih Pak Kepala. Jadi kita merujuknya adalah dari kerangka di Undang-Undang Sistem atau Sistem Pendidikan Nasional dengan menyesuaikan kebutuhan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Tadi disampaikan dengan kondisi yang beragam itulah yang menjadi tantangan bagi kita. Kurikulum ini mengintegrasikan kompetensi dasar seperti pemrograman, algoritma, analisis data, dan etika penggunaan teknologi. Selain aspek teknis, kurikulum juga menekankan pengembangan karakter seperti critical thinking, kreativitas, dan problem solving. Kurikulum ini juga bersifat adaptif, gitu Pak Kepala, mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan tren global, serta dilengkapi dengan pendekatan pembelajaran yang inovatif, seperti metode plug and unplug, agar peserta didik mampu belajar secara aktif dan kontekstual. Kalau memang di wilayahnya mungkin belum ada dukungan listrik atau koneksi internet misalkan, itu dengan menggunakan yang unplug tadi. Kalau yang sudah ada bisa dengan yang plug seperti itu. Begitu Pak Kepala. Terima kasih Pak Dir. Ya, baik, itu tadi kita pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Dir. Sepertinya agak delay ya, karena kami dari Sulbar dengan Pak Direktur yang di Jakarta. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu, tapi saya sangat terima kasih pada Bapak Ibu yang masih bergabung bersedia bersama kami. Ada 300 iya. Iya. Nah, ini kita akan jawab pertanyaan secara lain ya. Boleh. Ya, Pak Direktur terima kasih ya, agak delay sedikit sih. Ini ada pertanyaan yang dijawab dari Mas Reynolds, staf Maradona. Dari SD Normal Islam Samarinda, itu pertanyaannya bagaimana pengaplikasian pembelajaran AI pada anak kelas dasar kelas 5. Saya jawab dulu ya, yang nggak delay. Nanti Pak Direktur kan delay. Pengajaran KA di tingkat SD, khususnya kelas 5, harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka dan menggunakan alat serta media yang menarik agar mereka tertarik dan mampu memahami konsep dasar KA secara sederhana dan bermakna. Seperti memperkenalkan konsep belajar mesin secara sederhana, etika penggunaannya sejak dini, dengan menyisipkan diskusi tentang manfaat dan batasan KA agar anak memahami bahwa KA adalah alat yang harus digunakan
secara bertanggung jawab. Dengan pendekatan interaktif dan relevan dengan dunia mereka, anak-anak dapat memahami konsep dasar KA sekaligus mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Itu tadi harusnya kita jawab Pak D. Tapi saya jawab saja karena saya juga masih menyapa Bapak Ibu semua yang ada di masih bergabung bersama saya dan silakan mencatat ada pertanyaan terkait dengan PPK calon guru ya. Kami akan buka untuk PPK calon guru segera setelah siap semuanya. Kita akan informasikan di laman resmi PIPG. Jadi kalau ditanya kapan buka, kami belum bisa jawab. Tapi untuk PPK calon guru kami akan ada di tahun ini. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nur Makfiroh ya Pak ya. Nur Makfiroh Almas Nawangulan dari SDND Cilandak Bali. Pertanyaannya apa Pak? Bagaimana menerapkan pembelajaran coding pada siswa yang berkebutuhan khusus atau anak istimewa? Jadi coding untuk anak istimewa. Baik, jadi untuk Pak Irfan, untuk pembelajaran coding pada siswa berkebutuhan khusus atau anak istimewa harus dilakukan dengan pendekatan yang adaptif dan inklusif. Memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya. Dalam konteks ini penting sekali untuk menggunakan metode yang disesuaikan, seperti penggunaan perangkat yang lebih sederhana, visual yang menarik, kemudian waktu yang cukup agar dapat membantu mereka memahami konsep dasar coding secara perlahan dan bertahap. Ada lagi pertanyaan? Itu Bu, dari Dewi Anggreni, SDN Sukoharjo, Oku Timur, Sumatera Selatan. Ini untuk buat Jen. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Semoga Ibu selalu sehat. Saya pribadi merasa senang dengan adanya pembelajaran coding dan ini. Mungkin bertanya Ibu, apakah untuk jenjang SD nanti sudah mulai diwajibkan diperkenalkan dan masuk dalam mata pelajaran? Nanti di akhir mungkin Pak Direktur akan menambahkan, tapi saya akan jawab dulu bahwa berdasarkan naskah akademik coding dan KA, untuk jenjang SD, pembelajaran coding dan KA programnya sudah mulai diperkenalkan dan masuk pada mata pelajaran pilihan pada kelas 5 dan kelas 6. Ya, jadi nanti belum wajib ya, masih mata pelajaran pilihan untuk kelas 5 dan kelas 6, serta dijadwalkan menjadi mata pelajaran wajib di masa yang mendatang. Saat ini, tahun ini masih pilihan dulu untuk kelas 5 dan kelas 6. Implementasinya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan sekolah dan kurikulum yang berlaku. Nah, ini ada pertanyaan nih yang juga Pak Irfan. Pak, bagaimana kita menjelaskan secara baik kepada orang tua kita jika ingin mengenalkan pembelajaran coding melalui media HP, sedangkan orang tua melarang anak main HP? Gimana itu? Terima kasih Bu. Saya ini kenal Bu Kasiati ini Bu. Oh, Bu Kasiati ikut ya? computational thinking Korea itu. Ya. Nah, oke, terima kasih Bu Kasiati. Untuk menjelaskan kepada orang tua mengenai pengenalan pembelajaran coding melalui media HP, penting untuk menekankan bahwa penggunaan HP itu akan diarahkan secara khusus dan terstruktur, bukan untuk bermain tanpa tujuan. HP digunakan sebagai media pembelajaran, dengan arti penggunaan HP sebagai alat belajar dan terkontrol. Yang terkontrol, penggunaan HP dapat melatih berpikir kreatif dan logis, fokusnya pada pengembangan keterampilan digital dan kritis. Penggunaan HP sebagai media yang edukatif dan bermanfaat, tak kalah penting penggunaan HP adalah pengawasan operasi. Oh, jadi boleh ya orang tua, tetapi harus dalam pengawasan bahwa penggunaan HP saat ini itu sebuah keniscayaan kalau untuk belajar. Biasanya malah ada kontrak belajar. Iya, maka harus didampingi. Iya, ada kontraknya, tidak asal dikasihkan saja. Iya. Ada pertanyaan lagi nih buat saya. Ini Bu, pelatihan coding untuk semua guru atau hanya untuk guru mapel saja? Nah, dari Sukoharjo itu silakan ya. Siapa tadi yang bertanya ya? Dari Sukoharjo. Dari Ibu Devita Wijayanti. Oh, Bu Devita Wijayanti. Ya, jadi Bu Devita, terima kasih dari SMA Negeri Selopulino
Wonogiri itu tetangga saya ya, asal saya. Pertanyaan yang dibacakan Pak Elvan tadi pada awal penerapannya kebijakan mata pelajaran coding dan KA sebagai mata pelajaran utama. Maka pada tahap pelatihan coding KA ini didorong pada guru yang mengampu mata pelajaran informatika ya untuk jenjang SMP, SMA atau SMK. Jadi guru mengampu mata pelajaran informatika ya, nggak semua guru. Sementara untuk jenjang SD melalui guru kelas. Nah, tentunya untuk mendapatkan pendalaman pembelajaran di awal ini diharapkan guru dengan latar belakang informatika maupun MIPA dapat berpartisipasi secara aktif. Jadi kalau sekarang informatika ya, kalau misalnya di sekolah 59.000 sekolah itu tidak ada guru informatika atau informasi dan komunikasi, maka guru MIPA juga boleh. Ini ada pertanyaan untuk Pak Irfan. Untuk jenjang SD ini dari Pak Hafiz D01 Pemakat. Untuk jenjang SD, apakah anak-anak betul-betul sudah belajar coding? Hanya sekedar teori sih. Pak Abid, untuk ini ya berdasarkan naskah akademik coding KA, ya untuk jenjang SD pembelajaran coding dan KA programnya sudah mulai diperkenankan dan masuk dalam mata pelajaran pilihan pada kelas 5 dan 6, serta dijadwalkan menjadi mata pelajaran. Ya, jadi menjadi mata pelajaran pilihan pada di masa mendatang. Implementasinya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan sekolah. Jadi bukan hanya sekedar teori, ya, Mas Abid. Ya, jadi bukan hanya sekedar teori. Kemudian ada pertanyaan untuk Pak Direktur. Ya, ini ada pertanyaan untuk Pak Dil yang ada di bergabung secara Pak Ramadi ya, Pak. Ada pertanyaan Pak Ramadi. Apa syarat untuk bisa ikut pelatihan? Apa saja materi yang akan disajikan dalam pelatihan? Apakah pelatihan dilakukan secara daring atau luring? Nah, Pak Ramadi ada pertanyaan untuk Pak Dil. Silakan Pak Dil. Baik, ya, terima kasih Presiden. Ya. Syarat mengikuti pelatihan adalah ada penugasan gitu dari kepala sekolah kepada guru yang akan mengampu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Materi pelajaran yang diberikan adalah materi esensial dari pembelajaran coding dan KA serta pedagogi dan etika. Pelatihan ini akan dilakukan secara luring dengan mekanisme N1 selama kurang lebih 40 JP, memanfaatkan media LMS yang telah kita sediakan nanti di ruang GTK. Kemudian on-nya yaitu RTL dan praktek di sekolah selama kurang lebih 2,5 bulan, dan N2-nya evaluasi dan refleksi selama kurang lebih 20 JP. Ini yang kami harapkan nanti bisa diikuti Bapak sekalian selama pelatihan yang persiapan. Baik, terima kasih Pak Direktur untuk jawabannya. Nah, ini kembali menyapa Bapak Ibu guru yang masih bergabung, semua keluarga tercinta saya yang masih bergabung setia menemani saya sore hari ini. Sekarang di Sulbar, udah pukul berapa nih Pak Evan? Sudah pukul 17.14. 17.14 ya kalau di Sulbar. Mungkin yang di 16-17 ya, kalau yang di Jawa ya, kita sudah 17.14 mungkin. Pak Kemeri di Pak juga, nanti ada pindar-pindar ya, belakang sana awan tebal ya, semoga masih nampak ya. Laut Cat, kalau di situ terlihat biru ya, itu laut asli. Dari sini itu ada ombak ya, suaranya tenang. Dan saya juga minta maaf ya, mungkin tadi ada noise ya, agak lumayan suaranya berisik masuk, itu bukan apa-apa. Memang kita ada di halaman parkirnya Hotel Maleo, dan kita memang menyaksikan bagaimana masyarakat Lingmudi pengguna jasa Hotel Maleo umumnya adalah yang melakukan kegiatan-kegiatan datang dan pergi ke hotel itu satu seni tersendiri, sehingga sekaligus Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia bisa menyaksikan bahwa kehidupan di Sulbar ini tumbuh dengan begitu baik, dan sekarang wisata juga sudah mulai tumbuh, kehidupan
ilmiah kependidikan, pelatihan-pelatihan juga sudah mulai berkembang seiring dengan waktu yang sudah masuk ke bulan Juni. Dan ini ada saya skill dulu satu pertanyaan. Bagi ada pertanyaan nih dari dari Indah Yunita Pak. Pertanyaannya, kalau untuk yang lolos administrasi 2024 yang belum terpanggil, kapan tahap 2 akan dimulai? Jadi mohon bersabar bagi yang sudah lolos administrasi, tapi karena kuota kita untuk tahun yang batch 1 itu baru 349.000, maka Ibu Indah silakan menunggu, nanti kita akan kabarkan segera untuk batch 2. Bagi yang belum selesai administrasi untuk pelaksanaan PPKG tertentu berikutnya, terus pantau di akun SIM BKB-nya. Kalau masih merah nanti hubungi helpdesk ya, kenapa kok masih merah. Ini please dikit sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikut. Nah, Depok terima kasih sudah hadir menemani saya sore hari ini, dan juga dari Karanganyar, dan juga dari Karanganyar tempat saya, Mas Ragen, Klaten, terima kasih sudah hadir. Pak, oke. Nah, saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Pak Edi Santoso, SMIP 1 Lamongan. Pertanyaannya, apakah pembelajaran coding ini nanti coding ini nanti bisa terakomodir pada jam dapodik? Terus, adakah jam pada kurikulum yang berkurang untuk SMP? Oh ya, pertanyaan yang bagus sekali, Pak. Jadi, untuk pembelajaran coding dan KA dapat diakumulasikan dalam jam pelajaran di dapodik ya. Jadi, diperhitungkan. Nah, sesuai dengan penyesuaian kurikulum dan kebijakan di sekolah. Nanti itu mata pelajaran pilihan. Jadi siswa yang mau kepingin belajar coding tak boleh di situ. Nah, alokasi waktu ini jenjang SMP saat ini belum ada penurunan jam ya. Alokasi waktu ini untuk mata pelajaran lain tetap dipertahankan, tidak mengurangi jam yang lain, meskipun integrasi dan penyesuaiannya terkait pengembangan kompetensi digital sedang dipertimbangkan agar tidak mengurangi jam belajar peserta didik. Nah, ini ada pertanyaan ya, buat saya. Ini dari Arfan, pertanyaan dari Bu Santi Ramadhani, Sendika Kuila Barat. Pertanyaannya, saya sangat tertarik dengan pelatihan coding ini, tetapi saya mengampu mapel bahasa Inggris. Apakah pelatihan ini bisa diikuti oleh semua guru mapel? Mengingat semua guru berhak mengembangkan kompetensinya, terutama di bidang digital yang sangat dibutuhkan. Boleh nggak, Pak? Bu, untuk pada tahap awal, kebijakan mata pelajaran coding dan KA sebagai mata pelajaran. Nah, maka pada tahap pelatihan coding KA ini didorong pada guru yang mengampu mata pelajaran coding KA ini. Ya. Jadi, kemudian untuk khususnya untuk mata pelajaran informatika ya, untuk jenjang SMP SMK. Sementara untuk jenjang SD melalui guru kelas. Tentunya untuk mendapatkan pendalaman pembelajaran di awal ini diharapkan guru dengan latar belakang informatika, infokom ya, maupun MIPA yang dapat berpartisipatif gitu ya. Jadi itu Bu. Oke. Sudah penutup. Jadi sekarang ini sementara masih yang infokom ya. Jadi nanti pada saat pengimbasan melalui KKG MGMP nanti siapapun boleh ikut. Tapi untuk pertama ini tahap 1 59.500 itu untuk guru dari infokom atau dari MIPA atau guru kelas SD ya. Itu kurang lebih ya Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, ini kita tak terasa sudah 1 jam. Namun ada pertanyaan yang ingin saya sapa dari Aceh Utara, kemudian dari Sumedang, dari Sambas Kalbar. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada pertanyaan, Bu, tahun ini buka PPK guru apa tidak? Kami belum dapat informasi dari Kemenpan RB terkait dengan apakah ada P3K lagi atau tidak. Tapi nanti jika ada, kami akan informasikan segera. Kemudian PPK tahun ini ada perajab ada atau tidak ada, nanti kami akan informasikan. Kemudian dari Mamasa Super hadir, terima kasih Mamasa. Tadi sudah saya sudah mencicipi kopinya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai di akhir live Instagram kita. Saya sangat terima kasih kepada 354 guru
yang masih bergabung dan juga kepada Pak Irfan maupun Pak Ramadi yang masih bergabung bersama saya. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin mungkin Pak Ramadi ada pernyataan penutup yang diberikan kepada Bapak Ibu guru yang sekarang masih ada 380 orang yang masih bergabung bersama kami. Silakan Pak Di. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami banggakan, ini adalah momentum yang sangat berharga. Mari kita manfaatkan peluang ini untuk mengikuti dan memaksimalkan peluang meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru, khususnya untuk mata pelajaran pilihan, coding, dan kecerdasan artifisial. Maka marilah kita menjadi bagian dari perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia yang telah memulai pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu mulai dari jenjang SD di kelas 5 sampai SMP, SMA, ataupun SMK sebagai mata pelajaran pilihan. Insya Allah ini adalah sebuah lagi perjalanan sejarah bagi kita. Momentumnya sangat menyiapkan untuk generasi masa yang datang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi Bapak Ibu pesan dari Pak Ramadi bahwa ini adanya mata pelajaran pilihan coding dan KA itu adalah bagian dari perjalanan sejarah. Khususnya kontribusi Kemendikbudayaan untuk pendidikan. Bagaimana kami menyediakan mata pelajaran atau menyesuaikan dengan program pemerintah mewujudkan SDM unggul masa depan, yaitu dengan menyediakan mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia. Kalau Pak Irfan ada nggak pesan? Terima kasih Bu. Kami sebagai UPT dari GTKBG tentu siap untuk melaksanakan amanah bagaimana kita mampu melaksanakan pelatihan coding KA ini. Sekaligus kami juga akan terus berkoordinasi baik dengan Dinas Pendidikan, dengan UPT, dengan BPMP maupun pemerintah daerah untuk bisa mensukseskan kegiatan pelatihan coding KA ini. Khususnya di Sulawesi Barat. Oh iya, semoga apa yang menjadi inisiatif kita di Sulawesi Barat disambut baik dengan para guru ya. Nah, untuk mengakhirinya, Bapak Ibu sekarang bisa melihat ini sebelum kita ada pantun untuk Bapak Ibu guru, mungkin bisa ditunjukkan keindahan pantai di sana. Ya. Nah, silakan ditunjukkan pantainya. Ini luar biasa sekali ya, udah sore, tapi masih sangat terlihat indah di sana. Mungkin juga bisa ditontonkan kondisi parkiran kita di Hotel Maleo, sehingga di sini yang kelihatan kalau ini parkir dan menyebabkan suara-suara berisik. Ini bisa dilihatkan. Boleh dilambaikan tangannya semuanya. Ya. Mulai kita tiga lobi Hotel Maleo, kemudian siapa yang membantu kita untuk hari ini ada Mbak Tia, ada Mas Ivan, ada Mas Amar, ada Mas Diki, ada semuanya ada di sini masih menemani saya di sore hari ini. Ada nggak pantun buat ada Ibu. Dari Mandar hingga ke ibu kota. Cakep. Kita berkumpul lewat siarannya. Cakep. Terus, nah ini masih lanjutannya. Saya harus baca lagi. Sulawesi Barat semangat membara. Cakep. Coding dipelajari. Ini tak hanya wacana. Nah, mungkin Pak Ramadi juga punya pantun pastinya. Pak Direktur silahkan. Ada. Pak Ramadi ada pantun? Udah langsung pantunnya. Siap. Ya, siap. Ini kami posisi lagi di Jakarta begitu ya. Kebetulan ini agak cerah ini Bu Desi. Langit Jakarta cerah berseri. Cakep. Kopi hangat menemani. Cakep. Coding dan KA kini bukan mimpi. Cakep. Untuk pendidikan Indonesia berdikar. Dan juga Pak Irfan untuk pantunnya. Saya kan nggak mau kalah, ada pantun untuk Bapak Ibu guru yang setia menemani saya hingga sore hari ini. Semuanya pantunnya. Satu lagi ya Bu Dirjen ya. Oh ya boleh. Tambah. Silakan Pak Dirjen. Agak delay nih memang, jadi agak delay. Oke, baik, izin Bu Dirjen, Bapak Ibu. Di tangan guru masa depan tercipta.
coding dan KA bukan hal yang fana. Cakep. Langkah kecil kini terasa bermakna. Untuk pendidikan Indonesia yang bermutu untuk semua. Direktur Pantun yang pasti ini tadi dari AI ya. Pantun yang membuatkan AI. Saya pun juga punya pantun. Pantun saya, matahari senja menyapa di Mamuju. Cakep. Udara sejuk sambut semangat baru. Cakep. Kita bersatu. Cakep. Coding dan KA untuk maju. Lagi ya, guru di desa maupun di kota. Cakep. Semua punya hak belajar setara. Cakep. Teknologi hadir membuka cakrawala Cakep. agar murid tak terbatas memiliki cita-cita. Nah, kayaknya 3 deh, satu lagi. Mentari tenggelam di ufuk senja. Cakep. Ngopi bareng usai sudah. Cakep. Mari terus belajar bersama Cakep. agar pendidikan Indonesia bermutu untuk semua. Yang saya banggakan, saya cintai semua di seluruh Indonesia. Terima kasih yang setia mengikuti hingga akhir ngopi ngobrol pintar bareng Bu Nunuk sore hari ini. Hari ini kita membahas tema yang sangat spesial, yaitu coding dan KA. Nah, kita akan terus ngopi. Minggu depan saya dari Palembang ya akan ngopi dengan topik lain yang lebih seru lagi untuk membahas masalah pertanyaan Bapak Ibu yang ada di Instagram saya. Jadi jika ada hal penting yang ingin dibahas lebih spesifik, dijawab oleh saya dan para penanggung jawab kegiatan yang luar biasa, maka silahkan tuliskan di kolom komen masing-masing. Kolom komen Instagram saya, kami akan kurasi dan akan kita bahas dalam ngopi ngobrol pintar bareng Bu Nunu di episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih kepada 300 Bapak Ibu guru yang setia menemani hingga sore hari ini. Partisipasi Bapak Ibu semua yang masih bergabung sangat saya hargai, menunjukkan kesungguhan Bapak Ibu semua untuk mengikuti dan mendengar jawaban terbaru tentang pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pelatihan coding dan KA. Kepada Pak Irfan, terima kasih sudah menemani saya hingga akhir. Kepada Pak Direktur Ramadi juga terima kasih yang sudah setia menemani saya meskipun ada delay sedikit. Tidak mengurangi makna ngopi kita sore hari. Kepada semua Bapak Ibu guru yang mengikuti, terima kasih. Meskipun suaranya ada suara yang masuk dari mobil-mobil yang lewat, tapi ini adalah tidak mengurangi kualitas pembangkitan kita. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di acara ngopi ngobrol pintar bareng Bu Nunu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.